Shalom saudara-saudaraku, sesama orang-orang percaya. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah di dalam hidup kita. Sekarang mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan-Mu yang tak terbatas. Terimalah puji dan syukur kami pada saat kami bersiap untuk mendengar renungan firman-Mu hari ini. Bukalah hati kami ya Bapa, dan berikanlah kami pengertian yang dalam akan kebenaran-Mu. Mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan mengalami pertumbuhan rohani. Kiranya firman-Mu menjadi terang dan panduan bagi hidup kami. Ya Bapa, kami juga membawa saudara seiman kami dalam doa, yaitu mereka yang sedang mengalami sakit dan masalah kehidupan. Engkau adalah Allah penyembuh dan pemberi kekuatan. Kami memohonkan berkat dan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang terkasih. Tuhan, nyatakanlah kehadiran-Mu yang menyembuhkan di dalam hidup mereka, dan sembuhkanlah segala penyakit dan ketidaksempurnaan yang ada di dalam tubuh mereka. Ya Bapa, berikanlah penghiburan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan masalah kehidupan. Bimbinglah mereka di tengah situasi sulit ini, dan berikanlah hikmat serta kebijaksanaan bagi mereka dalam menghadapinya. Kami percaya Bapa bahwa Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Kami serahkan segala sesuatu kepadamu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan lebih dari yang kami minta atau pikirkan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penyembuh kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kompas adalah penunjuk arah yang bisa dipercaya. Kompas yang berfungsi dengan benar selalu menunjuk ke arah utara. Kompas merupakan sebuah alat yang harus dibawa oleh para petualang, dan tanpa kompas mereka bisa tersesat dan kehilangan arah. Dalam kehidupan kita yang begitu membingungkan, kita juga membutuhkan sebuah kompas yang akan selalu menunjukkan kita ke arah yang benar. Kompas itu disebut Alkitab dan selalu menunjukkan kita arah yang benar, yaitu ke atas kepada Tuhan. Kompas ini tidak pernah salah. Ia selalu menunjukkan arah yang benar kapanpun kita membutuhkannya dan dalam bidang apapun kita memerlukan arah. Di dalam kitab Amsal 3 ayat 1-12, kita bisa belajar apa saja yang ditunjukkan oleh kompas kehidupan yang disebut Alkitab. Mari kita mulai dengan pembahasannya. Hal yang pertama yaitu merupakan petunjuk moral bagi hidup kita. Amsal 3 ayat 1, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Di tengah hiruk pikuk ajaran dunia yang menyimpang, ajaran dan perintah Tuhan merupakan standar petunjuk moral bagi hidup kita. Hanya ajaran dan perintah Tuhan yang menunjukkan arah yang benar kepada kita, sementara yang lainnya akan menunjukkan arah yang menyesatkan kita. Hal yang kedua yaitu selalu menunjuk kepada kebaikan dan kebenaran. Amsal 3 ayat 3 berkata, Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Alkitab selalu menunjukkan kita untuk melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita. Kebaikan dan kebenaran akan menjadi cerminan bagi orang lain tentang Tuhan yang kita sembah. Hal yang ketiga yaitu selalu menunjuk kepada kesetiaan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab selalu menunjukkan kita kepada kesetiaan Tuhan. Pertama-tama terhadap bangsa Israel, dan kemudian juga terhadap kita yang percaya kepada Kristus.
Hal yang keempat yaitu selalu menunjuk kepada pikiran dan kehendak Tuhan. Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Alkitab akan menyingkapkan kepada kita tentang pikiran dan kehendak Tuhan, dan apabila kita tidak mengetahui pikiran dan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebingungan tentang hal-hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Hal yang kelima yaitu selalu menunjuk kepada ketaatan. Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Alkitab juga selalu menunjukkan kita kepada ketaatan, karena ketaatan merupakan wujud iman kita kepada Tuhan dalam bentuk perbuatan. Tanpa adanya ketaatan kepada ajaran dan perintah Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebinasaan. Hal yang keenam yaitu selalu menunjuk kepada kebijaksanaan keuangan. Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Alkitab juga memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana tentang bidang keuangan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat utama di dalam hidup kita, dan kita juga harus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas bidang keuangan kita. Hal yang ketujuh yaitu selalu menunjuk kasih Tuhan sebagai Bapa. Amsal 3 ayat 11-12, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Alkitab menunjukkan Allah sebagai Bapa yang baik yang mengasihi kita dan mendisiplinkan kita dalam kasih-Nya yang besar kepada kita. Di seluruh isi Alkitab digambarkan dengan jelas tentang kasih Allah yang mengejar kita terlebih dahulu. Alkitab adalah sebuah kompas kehidupan yang menunjukkan kasih Allah kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa agar Engkau memperkuat iman kami dan memampukan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Bimbinglah langkah-langkah kami, dan kiranya hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan semua aktivitas dan tugas yang akan kami lakukan hari ini. Bimbinglah kami dengan hikmat-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, dan jadikanlah setiap langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberkati setiap usaha kami dan menjadikan hari ini sebagai satu kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa memohon agar Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami dalam mengatur negara ini dengan adil dan bijaksana. Lindungilah bangsa ini dari segala bencana dan ancaman, serta satukanlah hati kami dalam persatuan dan kerukunan. Kami berdoa agar Engkau memberkati rakyat Indonesia dengan kemakmuran, damai, dan keadilan. Jadikanlah bangsa ini terang bagi dunia dan saksi kasih-Mu di antara bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.